Albertus Arpias Rospito, dipanggil Pito. Kalau secara pribadi saya sendiri, karena CEO ini sangat bisa membantu perekonomian keluarga, perekonomian usaha saya sendiri pribadi, di mana kita dapat bisa mendapatkan modal yang besar melalui CU, ya sama juga seperti bank, tetapi ada perbedaan khusus antara bank dan CU yang saya rasa agak sedikit membuat lebih nyaman, karena sistemnya juga kekeluargaan, kan? Seperti sistem kepercayaan. Kalau usaha saya bengkel las ya, tralis atau ya, pekerjaan rumah tangga lah, di proyek-proyek juga pernah ya. Bahkan saya di proyek waktu itu yang sangat membantu jauh dengan Tipo, karena saya pertama mendapat pekerjaan lumayan besar, tapi saya tidak tahu harus dapat modal dari mana. Di awal itu saya pinjam dengan CU, datang Tipo 50 juta dan akhirnya bisa saya kembangkan. Kalau las ini gimana ya? Kalau usaha sendiri yang sampai buka sendiri itu dari tahun 2013 saya sendiri, terus akhirnya saya kembangkan, akhirnya saya rekrut orang untuk menjadi karyawan itu tahun 2013. Ya memang dari sekolah sih ya, teknik. Jadi teknik itu kan mainnya las juga gitu. Terus sampai akhirnya kerja dulu, belajar di perusahaan, kerja di perusahaan juga, teknik juga, bidangnya mekanik apa. Akhirnya di sini juga coba-coba las lah begitu kan, mungkin usahanya juga pada jelas. Rupanya memang skillnya juga di situ, skillnya di situ. Akhirnya tertarik ya, dibantu juga dengan Tipo untuk mengembangkan usaha sampai sekarang. Ya sebenarnya modal usaha las ini tidak seperti usaha-usaha yang lain, karena di situ didukung peralatan dan beli peralatan dan skill yang memadai. Dah misalnya contoh seperti ini, peralatan las dikatakan di bawah 10 juta, terus modal paling tempat ya, tempat sewa ruko atau apa, itu katakanlah kita belum punya tempat, kita sewa katakanlah 20 juta, 30 juta itu udah cukup. 30 juta itu pun kalau kita kerja sendiri di rumah sendiri ya 10 juta sudah cukup. Ini sih nggak terlalu gimana lah, paling masalah-masalah biasa lah, misal janji dan konsumen, terus antara jadwal pemasangan dan janji dengan konsumen itu jadwal nanti keterlambatan bahan, ekspedisi atau apa, dan masalahnya memang setiap hari dan memang di setiap job, di setiap pekerjaan itu punya masalah yang unik dan tersendiri dan dipecahkan saat itu juga, dan memang harus cepat. Untuk buka bengkel ini tidak langsung plok gitu, langsung jadi gitu, enggak ya, butuh proses, butuh ini kan. Kalau kita sembarang melangkah nanti khawatirnya ke depannya jangan hanya memikirkan bukan masalah uang gitu, karena bengkel ini kan kerja tim kan, kerja tim. Kalau saya yang mau karyawannya tidak siap juga sama juga, hanya memaksakan kehendak itu. Makanya saya harus siapkan dulu bagaimana mental tim saya, bagaimana mental anak buah saya. Cuma saya percaya sampai di bengkel dulu kan banyak anak-anak sekolah juga kadang main di bengkel saya karena berhadapan dengan sekolah kan. Bilang bengkel saya itu bengkel anak sekolah. Akhirnya waktu itu rasa memang anak sekolah sering main ke situ, tapi ini bukan bengkel anak sekolah, bukan masalah anak sekolah yang bikin, karena ketakutan konsumen kan, mereka jangan pesan di bengkel itu anak-anak yang ngerjakan, jadi seolah-olah bukan orang profesional, padahal kami adalah orang-orang profesional yang kerja gitu. Beberapa tahun itu melekat di bengkel saya, tetapi saya tidak terlalu mikirkan hal seperti itulah. Nanti saya kerja yang saya jual ada kualitas. Saya yakin dan percaya kalau kualitas kita bagus dimanapun pasti kita dibutuhkan orang seperti itu. Kalau kita ada proyek ya, misalnya proyek banyak pekerjaan, saya panggil teman-teman di Pontianak,
saya punya tim juga di Pontianak. Sampai kemarin kita pernah ikut perusahaan BUMN, sampai pernah kita ke Banjarmasin, itu tim saya turun di sana dari sini. Bahkan PLBN Intikong juga kita yang garap gitu. Sistem penggajian saya dengan karyawan itu sistem borong. Jadi mau lembur atau tidak itu mereka yang ngatur. Dan mereka orang-orang saya kan karyawan itu mereka orang-orang profesional, memang dari dulu nggak mau digaji harian. Nggak mau. Mereka kalau udah profesional pasti mintanya borongan. Kalau penghasilan sulit relatif lah ya. Relatif dalam arti ya mampu memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, mampu memenuhi kebutuhan karyawan saya, dan juga adalah untuk simpanan sedikit ya. Kalau saya bilang nominalnya saya tidak bisa bilang karena memang itu relatif, bervariasi. Yang paling penting itu menjaga kepercayaan konsumen, dan menjaga kualitas konsumen. Bos saya itu yang selalu saya jaga, konsumen, bos, dan konsumen tetap saya, karena mereka biar bagaimanapun bukan memandang siapa saya, tetapi memandang bagaimana kualitas saya, kualitas pekerjaan saya maksudnya. Awal saya membuka usaha las, saya pinjam di Cipularang Timur. Sampai sekarang ada kebutuhan apa, kalau kira-kira membutuhkan modal, saya pinjam lagi. Ada kebutuhan misalnya job besar, sementara modal kita kurang, pasti kantor.